Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Konbanwa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. こんばんは。こんばんは。Genki, Mama. Mama. Oke ya, seharusnya malam ini yang ngisi Kak Mita, tutor Mita, tapi berhalangan diganti sama saya. Dajobu. Malam hari ini kita akan bahas masih di chapter eh, 27 tentang Jintaino, Kozo, Tokino, tentang struktur dan fisiologis tubuh. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ke bab Shokaki. Shokaki. Shokaki adalah organ pencernaan ya, organ pencernaan. Oke. Organ pencernaan itu dibagi menjadi dua ya. Ada memang organ pencernaan itu sendiri, itu salah satunya ada I ya, ada lambung, ada soco atau usus halus, dan daicho. Kemudian untuk mencerna makanan tidak cukup dengan organ pencernaan saja, tapi juga ada disebutnya kelenjar pencernaan ya. Jadi ada kanzo, hati, kemudian tano, kantung empedu, dan suizo atau pankreas, itu dia masuknya ke kelenjar pencernaan karena dia bekerjanya tidak secara langsung mencerna makanan, tapi kerjanya itu menghasilkan enzim-enzim yang membantu mencerna makanan gitu ya. Kayak kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada I atau lambung. I atau lambung. eh, shodo, sho, shokudo ni tsuzuku. Fumong ni hajimari. Jadi lambung itu secara struktur gitu ya, dia merupakan shokudo ni tsuzuku, merupakan lanjutan dari kerongkongan. Ya, kemarin kita sudah bahas ya sampai tahap kerongkongan. Jadi eh, lambung itu dimulai dari fungmong. Dimulai dari fungmong yang merupakan lanjutan dari shokudo atau esofagus. Fungmong itu kalau diartikan adalah sphincter kardia lambung. Sphincter kardia lambung. Sphincter itu kalau bahasa kitanya adalah keran. Keran gitu ya. Di lambung di sini ada fungmong. Fungmong ini tuh gerbang ya. Ada keran atau sphincter. Jadi supaya apa? Supaya makanan yang sudah masuk ke lambung tidak balik lagi ke kerongkongan, tidak reflux, tidak balik lagi. Atau sebaliknya gitu ya. Makanan yang dari yang sedang di esofagus, maksudnya ya tadi yang dari lambung nggak balik lagi ke esofagus atau kerongkongan. Ya, dimulai dari fumong ini. Kemudian eh, hidari ue honi fukureta iteibu. Kemudian eh, ada fundusnya, ada iteibunya. Fundus itu, fundus lambung ini ya, menonjol ke kiri atas ya. Jadi secara bentuk nih, secara struktur ya, iteibunya itu migi eh, johoni fukureta gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan sore ini Tsuzuki itaibuga migi shitahoni mukai. Kemudian itaibunya ke arah kanan ya, kanan bawah. Kemudian diakhiri dengan yumong. Yumong ya. Yumong itu adalah sphincter pylorus. Sphincter pylorus. Sama ya fungsinya sphincter ini sebagai keran.
supaya makanan yang sudah ditransfer ke usus tidak balik lagi ke lambung gitu. Ya, saya ulangi ya. Shokudo ni tsuzuku fumon ni hajimari, hidari ueho ni fukureta itaibu, sore ni Suzuki, itaibu ga migi shitaho ni mukai. Jadi lambung itu secara struktur dimulai dari sphincter kardia lambung sebagai lanjutan dari kerongkongan atau esofagus, kemudian fundus lambung menonjol ke kiri atas diikuti oleh badan lambung ke kanan bawah. Ini ya bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian diakhiri, lambung itu diakhiri dengan yumong atau sphincter pylorus. Ah, oke, selanjutnya iekio bumpitsu suru. Jadi lambung juga menghasilkan ieki atau cairan asam lambung. Cairan asam lambung yang fungsinya untuk membantu mencerna makanan gitu ya. Jadi ketika misalnya kita makan tahu gitu ya, tahu tahu itu kan mengandung banyak protein. Nah, mengandung banyak protein supaya bisa diserap oleh tubuh si proteinnya itu kan butuh dicerna dulu. Salah satu pencernaannya butuh pencernaan kimiawi ya, dipecah dulu oleh saat di lambung oleh asam lambung. Oke, itu tadi dia lambung. Kemudian kita masuk ke shocho. Shocho atau usus halus. Usus halus. Fukuku yo dako suru. Roku nanameteru no kanjo no kikan de. Jadi, shocho ini adalah sebuah organ yang berbentuk kanjo. Yang berbentuk tabung gitu ya. Seperti tabung yang panjangnya 6 sampai 7 meter. Fukukuna Fukukunai Dakosuru yang mengular gitu ya. Mengular di dalam rongga perut ya. Lihat gambarnya ini panjang sekali ya, Dakosuru ya. Dakosuru mengular. Kalau misalnya diuraikan itu 6 sampai 7 meter usus halus kita ya. Gitu. Dakosuru mengular. Itu ada kanji ular ya. Ada kanji hebi gitu ya. Atau sering dengar dako unten gitu ya. Mengemudi yang ugal-ugalan gitu ya, dako unten. Gitu. Kemudian Juni Shicho, Kucho, Kaicho ni hubung sareru. Jadi usus halus itu dibagi, terbagi menjadi Juni Shicho atau usus 12 jari. Bahasa kerennya ada duodenum. Kemudian Kucho atau jejunum dan Kaicho, ileum. Ya, ini usus halus tadi 6 sampai 7 meter mengular di rongga perut dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, dari awal itu ada Junisicho ya. Junisicho atau usus 12 jari. Kemudian ada Kucho. Ini ya, Kucho atau Jejunum. Kemudian yang terakhir itu ada Kaicho atau ileum gitu. Kemudian Tanju, Suieki, Choeki nado no shokaeki de shokashi. Omo ni eiyobun o kyusu suru. Jadi eh, usus halus mencerna makanan itu membutuhkan bantuan tanju atau cairan empedu, kemudian zuieki, enzim pankreas, dan coeki, enzim dari usus sendiri. Jadi usus itu selain kerjanya mencerna makanan, juga dia menghasilkan enzim.
gitu ya. Jadi tadi enzim yang sudah dipecah di lambung pakai asam lambung masuk ke usus dicerna lagi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, gitu ya, yang tergabung dari tanju, cairan empedu, Zhueki, enzim pankreas, dan Choeki enzim usus, gitu. Kemudian setelah dishoka, setelah dicerna, omoni eiyo bungo kyusu suru. Eh, nutrisinya akan diserap oleh usus halus ya. Setelah dicerna menjadi partikel-partikel yang sudah siap dicerna, nutrisinya, eobungnya akan diserap oleh usus halus. Gitu ya. Setelah usus halus, makanan akan masuk ke daicho. Daicho atau usus besar. Usus besar ya. Fuku kuno mawari o torikunde hasite ori. Kincho yaku itengo meteru. Jadi, usus besar mengelilingi rongga perut panjangnya sekitar 1,5 meter. Yep. Usus besar ini lebih pendek daripada usus halus ya. Panjangnya sekitar 1,5 liter. Meter kok liter. Oke, mocho, kecho, cho, chokucho. Ini kubung sareru. Ya, secara garis besar dibagi menjadi mocho atau sekum. Mocho itu di bawah sini ya. Mocho atau sekum. Kemudian kecho. Nah, kecho atau usus besar. Jadi kecho itu dibagi lagi sesuai dengan posisinya ya. Yang pertama ada Joko Kecho. Nih ke arah atas gitu. Ke arah atas makanya dinamakan Joko Kecho ya. Usus besar arah atas. Kemudian usus besar melintang atau Oko Kecho. Kemudian yang ini ke arah bawah, Kako Kecho. Dan terakhir ada sigmoid atau Esjo Kecho. Baru yang terakhir ada Chokucho atau rektum. Sebelum nanti keluar di anus ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Lihat itu dimerahin ya. Jadi kalau Daicho dibaginya menjadi tiga ya secara garis besar. Chokucho, Kecho, dan gue mengamen. Mocho, Kecho, dan Chokucho. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tentang keconya, dia dibagi menjadi empat. Joko keco, Oko keco, Kako keco, dan Esjo keco. Oke ya? Tuh. Tadi juga kalau usus halus juga dibagi menjadi tiga ya. Ada Junisicho, Kaicho, dan Kucho. Ya, pembagian usus. Jangan. Kadang-kadang dia tuh nanti nyelipnya itu di pilihan gandanya ya. Misalnya di bawah ini yang tepat tentang shokaki. Gitu. Hati-hati ya, keco itu dibagi menjadi empat. Oke, kita lanjut lagi ke bagian ke poin keduanya. Daicho wa socho de kyushu sareta nokorimono kara zenhanbun de suibun oyobi denkai shitsu o kyushu shite funben o keiseishi. Jadi, usus besar yang bagian depan itu, yang bagian Zhenghangbung, bagian depan, dia menyerap air suibung ya, dan Denkai Shitsu atau elektrolit dari sisa-sisa zat yang sudah diserap di usus halus. Jadi misalnya makanan sudah masuk usus halus nih tadi ya, diserap
eobungnya, eonya saja, nutrisinya saja. Kemudian masuk ke usus besar, diserap lagi air dan elektrolitnya, gitu ya. Sampai nggak ada sisa lagi gitu ya, sampai tinggal ampasnya akan dibentuk fungbeng atau feses gitu ya di bagian usus besar bagian depan tadi ya. Kemudian kohang bude chiku seki haibeng suru. Kemudian akan diakumulasi di usus besar bagian belakang. Setelah terakumulasi baru akan haibeng suru kan, eh, buang air besar kayak gitu ya. Jadi tugas utamanya usus halus tadi mencerna dengan enzim, kemudian diserap bagian eonya. Kalau usus besar menyerap air dan elektrolit. Kemudian ampasnya akan dikumpulkan di bagian usus bagian belakang untuk selanjutnya haibeng suru gitu. Oke, itu tadi organ pencernaan. Sekarang kita masuk ke kelenjar pencernaan ya. Yang pertama ada kanzo. Kanzo atau hepar. Hati ya. Hati. Hati. Oke. Tugas utama hati, tugas yang pertama adalah Tanjuo Bumpitsu Suru. Dia bertugas mengeluarkan tanju atau mengeluarkan cairan empedu. Mengeluarkan cairan empedu. Kemudian momyaku ya. Di hati itu ada momyaku atau vena portal hepatika, bahasa keren ya. Itu adalah eh, iya chonado kara kanzo ni ryunyo suru kekang, adalah sebuah pembuluh darah yang mengalir ke hati dari lambung atau usus dan usus ya. Jadi di hati, di organ hati itu ada namanya momyaku atau vena portal hepatika. Portal itu besar gitu ya. Jadi vena yang besar di dalam hati yang eh, akan mengalirkan darah, pembuluh darah yang dari lambung dan usus. Nagarete kuru ketsu eki chu ni fukumarete iru eyo shori chozo. Kemudian dari pembuluh darah itu, hati akan memproses dan menyimpan nutrisi yang terkandung dalam darah yang mengalir melalui momiaku tadi. Ya, Eyono Shori dan Chozo. Ya, eh, salah satunya protein gitu ya. Oleh hati, protein itu akan dipecah menjadi plasma, eh, menjadi albumin dan fibrinogen ya, yang ada di plasma darah kemarin tuh, Eyonoshori. Kemudian akan dicozo, akan disimpan di hati ini, akan menyimpan terutama gula yang berlebih ya. Jadi ketika kita makan gula yang berlebih dari kebutuhan tubuh, misalnya kebutuhan tubuh kita gula 100, kemudian kita makan banyak gula atau glukosa sekitar 1000, maka dari itu Chozo akan eh Kanzo akan mencozo menyimpannya dalam bentuk glikogen ya, dalam bentuk lemak gitu. Makanya nggak perlu nggak
nggak boleh terlalu banyak makan gula, karena kalau berlebihan itu akan disimpan di hati dalam bentuk lemak, ya. Makanya kalau misalnya seseorang puasa, terus kondisinya dia akan kekurangan gula darah, si hati ini akan memecah simpanan lemak yang di hati itu menjadi energi. Tuh, makanya kenapa puasa baik buat kesehatan, salah satunya itu ya. Itu juga jadi salah satu teknik diet ya, intermittent fasting, fungsinya untuk memecah simpanan lemak di hati ya. Karena kalau misalnya orang tanpa makan, dia masih bisa hidup seminggu ya, karena ada masih bisa memecah cadangan lemak. Kalau misalnya tanpa air, itu hanya cepat sekali ya, tidak lebih lama dari kekurangan makan. Gitu. Dia ada dua organ yang bisa mencozo, yaitu tulang, kemarin ya, menyimpan kalsium. Kemudian hati, dia menyimpan nutrisi. Kemudian fungsi selanjutnya adalah Chudokusei Bushitsu no Gedoku Bunkai. Dia juga punya fungsi untuk mendetoksifikasi, menguraikan zat beracun. Misalnya kita minum obat, obat ada zat kimianya, itu akan dinetralisir atau didetoksifikasi oleh hati Kanzo ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah Haisetsu Ketsueki Seijo no Chosetsu. Ya, mengatur sifat darah dan Haisetsu ya, sifat darah dan sifat urin feses gitu. Salah satu contohnya hati ini akan yang sifat darah ya. Hati ini akan merusak eritrosit yang sudah tua. Itu fungsi hati ya. Eritrosit yang sudah tua itu akan dipecah oleh hati. Kalau bagian Haisetsunya dia yang akan mengatur asam basanya urin atau memberikan warna pada feses itu ya. Fungsi yang terakhir, Shintai Boei Sayo Nado Okonau. Jadi dia salah satu tugasnya adalah bertindak sebagai pertahanan tubuh. Shintai Boei. Dia punya fungsi sebagai pertahanan tubuh. Itu dia ya, hati ya, organ vital ya hati. Oke, kelenjar pencernaan selanjutnya ada tano atau kantong empedu. Kantong empedu. Kanzo de bumpitsu sareta tanju wa tano ni takuaerare juni choe haisutsu sareru. Jadi, cairan empedu yang disekresikan oleh hati tadi disimpannya di kantong empedu. Setelah disimpan di kantong empedu, akan dikeluarkan ke shocho atau usus halus yang tadi ya, untuk membantu mencerna makanan. Karena kan tadi di shocho, dia mencerna makanan dengan bantuan tanju, sueki, dan choeki. Gitu ya. Jadi, si Tano ini tempat menampung cairan empedu yang dikeluarkan oleh hati. Disimpan, kemudian dikeluarkan ke usus halus. Hati-hati ya, yang mengeluarkan tanju bukan Tano, bukan cairan empedu. Misalnya nanti di pilihan jawaban ada keluar misalnya Tanjua Tanokara Bumpitsu Sareru Batsu. Tanju itu dibumpitsu oleh Kanzo, tapi ditampung oleh Tano, diakumulasi oleh Tano.
Hati-hati ya menjebak. Gitu. Kemudian poin keduanya, Tanjua Arukari Sei de Kiiro o Teisi. Gitu ya. Empedu itu, cairan empedu itu bersifat basa dan berwarna kuning. Omona seibun wa Tanju-san. Tanju jo Shikise. Shikiso, gomen. Tanju Tanju Shikiso atau bilirubin nado o shibou no shoka kyusu o kansetsu teki ni unagasu. Gitu ya. Jadi, komponen utama dari cairan empedu adalah tanju sang atau asam empedu dan tanju sikiso atau bilirubin atau pigmen empedu gitu ya yang tadi memberikan warna pada feses gitu. Dan secara tidak langsung meningkatkan pencernaan dan penyerapan SIBO, lemak, itu ya, fungsi dari tanju, ya. Kansetsu teki secara tidak langsung. Lawannya chokusetsu ya, kansetsu. Secara tidak langsung dia akan mendukung shibono shoka. Shibono pencernaan lemak dan kyusu, pencernaan dan penyerapan lemak. Makanya kita bisa tahu kondisi hati kita sehat atau tidaknya dari warna feses ya. Karena ada bilirubin itu tadi ya. Oke. Kelenjar pencernaan selanjutnya ada suizo atau pankreas. Suizo atau pankreas. Suizo wa suieki wo bunpitsu suru gai bunpitsu bu to Langerhans to kara insulin, glucagon というホルモンを分泌する内分泌を持つ。Oke, Suizo, pankreas itu dibagi menjadi dua. Ada gai bumpitsu dan nai bumpitsubu. Suizo itu dibagi menjadi dua, gai bumpitsubu dan nai bumpitsubu. Yang bagian luar itu menghasilkannya zuieki atau enzim pankreas. Nah, yang bagian naibumpitsubu, bagian dalam, di dalam pankreas kalau dibelah, itu ada namanya Langerhans-to atau Pulau Langerhans. Pulau Langerhans yang mensekresikan hormon, insulin, dan glukagon. Ya, ya. Langerhans beta mengeluarkan insulin dan Langerhans alpha mengeluarkan glukagon. Oke. Sueki wa sandai eiyo so no shoka koso o fukunde ori. Jadi sueki tadi atau enzim pankreas itu mengandung enzim pencernaan untuk mencerna sandai eiyoso. Apa saja sandai eiyoso? Masih ingat? 炭水化物、タンパク質、脂質。Hai. Jadi sueki itu dia mengandung enzim
untuk mencerna sandai eoso, mencerna eh, karbohidrat, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan mencerna protein menjadi peptid. Ya, jadi fungsinya pankreas itu, eh, enzim pankreas itu mencerna tiga komponen nutrisi utama tadi ya. Jaku arkarisei de ieki ni te sansei ni natta shokumotsu o chuashi shoka koso o hataraka seru. Jadi sifatnya enzim pankreas ini jaku arkarisei atau basa lemah yang berfungsi untuk untuk menetralkan makanan yang menjadi asam karena cairan lambung, serta shokakoso hataraka seru, mengaktifkan enzim pencernaan. Ya, makanan masuk ke lambung, bertemu asam lambung yang sifatnya asam, maka dia akan jadi asam tuh si makanan. Masuk ke usus. Di usus bertemu sama tiga enzim. Ada cairan peduh, enzim pankreas, dan enzim usus. Nah, enzim pankreas ini bersifat basa, maka yang tadinya asam akan dinetralkan di usus halus lewat Zwiecki. Oke ya, itu di kelenjar pencernaan. Tuh. Oke, selanjutnya ada Haibeno Shikumi. Haibeno Shikumi atau mekanisme buang air besar. Ya, kita buang air besar dari hasil atau sampah sisa pencernaan. Oke. Tabemono ga ini hairu to i kecohansa ga yuhatsu sareru. Saat makanan masuk ke lambung, maka dia akan memicu Hansha refleks Ikecho, refleks lambung dan refleks keco ya, usus besar. Atau bahasa kerennya refleks gastrokolik. Ya, ketika masuk makanan ke lambung akan terkirim sinyal ke otak ya, ke Fukuoka Shinke. Fukuoka Shinke wa Chokucho no undo, zendo undo o sokushin sareru. Ya, saraf parasimpatis Fukuoka Shinke akan meningkatkan gerak peristaltik pada Chokucho, pada rektum ya. Chokucho no zendo undo ga sokushin shi nai komon yakusuji ga yurumu. Gitu ya. Ketika zendo undonya meningkat, gerakan peristaltik ususnya meningkat, dia akan mengendurkan otot anus bagian dalam. Sehingga si fumbeng atau feses yang tadi akan terdolong ke arah luar. Ya. Hai benji ni wa gai komon katsuyaku kin o ishiki ni shikan saseru. Tapi ketika eh, buang air besar, saat buang air besarnya eh, masuk ke bagian anus, komong, bagian luar, maka otot anus bagian luar itu di yurumunya, di eh, di sikangnya itu melalui proses ishiki ya.
secara sadar. Karena ketika buang air besar ada proses mengedan ya. Kita secara sadar mengeluarkan itu gitu. Kalau sampai Naikomong eh, Katsuya Cooking itu prosesnya tidak sadar ya. Kita nggak bisa secara sadar, ayo Zendo Undo gerakin ususmu. Bisa ya. Tapi ketika sudah masuk ke bagian Gaikomong Katsuya Cooking, dia bergerak secara ishiki, secara sadar. Tuh ya. Tuh tadi proses pencernaan yang cukup kompleks ya. Cukup kompleks. Yang bagian bawah itu ada eh Buristo dulu, Benseijo, Skeru. Skala eh, feses menurut Bristol ya. Dari Mitamenya ya. Jadi mulai dari koro-koro bank biasanya yang bempi gitu ya berhari-hari nggak bisa keluar biasanya bentuknya koro-koro karena kan terus-menerus di usus halus terus-menerus mengendap di usus besar kemudian sedangkan tugas usus besar adalah menyerap cairan gitu ya diserap terus cairannya tapi nggak keluar-keluar karena jadi katai gitu ya. Kemudian ya itu ya katai bank ya katai bank sampai Suyo bank gitu. Satu lembar ada yang mau ditanyakan silakan. Enggak ada. Real, nggak ada yang ditanyakan untuk ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke Hinyoki. Atau sistem perkemihan ya, Hinyoki. Oke, Hinyoki itu ada beberapa organ ya. Yang pertama ada Jinzo. Jinzo atau ginjal. Jinzo atau ginjal ya. Karadani fuyo na rohaibutsu ya oku no torisugita bushitsu wo ketsueki chu kara rokashi. Jadi, tugas utama ginjal itu untuk meroka. Roka adalah menyaring. Roka ini menyaring ya. Menyaring apa? Menyaring karadani fuyona rohai butsu. Menyaring produk limbah. Rohai butsu adalah zat sisa metabolisme ya. Yang sudah fuyo, yang sudah tidak diperlukan lagi untuk oleh tubuh. Dan juga oku no tori sugita bushitsu dan juga zat-zat yang terlalu banyak tori sugita. Misalnya kita minum UC 1000 gitu ya. Vitamin C 1000 miligram. Sedangkan misalnya tubuh kita hanya butuh vitamin C itu kebutuhannya hanya 100 miligram. Maka yang 900 miligram itu akan langsung masuk ke ginjal, tidak akan diserap oleh tubuh. Akan langsung diroka, langsung disaring. Ya, kan ya?
jangan percaya gitu ya, jangan termakan iklan kan 1000 miligram vitamin C gitu ya. Karena tubuh kita itu pinter. Tubuh kita itu dia akan menyerap apa yang dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan, lebihannya akan dibuang. Gitu ya. Oke. Jadi tugasnya pertama tadi roka sih ya. Roka itu menyaring. Kemudian nyotoste taiga ini haisetsu suru hataraki o suru. Setelah eh, saring, kemudian dia akan mengeluarkannya dari tubuh sebagai urin. Urin ya. Poin keduanya, shikyutai nakakara bouma noe rokasareru mono o genyo toi. Ichinichi yaku 150 200リットルにもなる. Jadi di dalam ginjal itu ada namanya sikyutai atau glomerulus. Jadi kalau misalnya ginjal dibuka, dibelah gitu ya, ada namanya bagian glomerulus. Itu makanya kenapa kanjinya ito ya, karena dia seperti jaring gitu ya. Bayangin aja saringan, jadi ada saringannya di dalam ginjal, itu namanya glomerulus atau sicutai. Kemudian akan masuk ke kapsula Bowman. Bowman no, kapsula Bowman itu nama nama bagian dari ginjal ya. Jadi urin yang akan disaring dari glomerulus ke dalam kapsula Bowman disebutnya jadi sebagai genyo atau apa ya, urin mentah gitu ya, genyo. Satu hari kurang lebih gitu ya 150 sampai 200 liter. Tuh, jadi ginjal kita dalam satu hari aja 24 jam muter terus kan ya aliran darah. Ginjal kita akan menyaring 150 sampai 200 liter darah disaring oleh ginjal kita. Kasihan ya, ginjal kerja keras terus dia tiap hari. Genyo ni wa nyosaikan o nagareru aida ni その周りを取り巻いている毛細血管に水分の99%、ナトリウム、ブドウ糖、アミノ酸などが再吸収され. Jadi saat genyo tadi yang 150 sampai 200 liter itu mengalir ke nyosaiking, nyosaikang, tubulus ginjal ya. Nyosaikang itu adalah tubulus ginjal gitu ya. Saat genyonya mengalir ke tubulus ginjal, 99% air. Kemudian ada natrium. Kemudian ada budoto itu glukosa dan asam amino akan diserap kembali ke dalam kapiler ya. Mosaik kekang. Mosaik kekang itu adalah pembuluh darah kapiler. Sehingga jisai ni haisetsu sareru nyoryo wa 1日約1に入れてるである. Jadi meskipun yang menjadi sumber urin atau urin mentahannya itu yang disaring oleh ginjal itu 150 sampai 200 liter gitu ya, masuk ke ginjal, kemudian disaring lagi dalam tubulus ginjal, itu ada eh, pembuluh kapilernya gitu ya, mosaik kekangnya diserap oleh mosaik kekang itu 99% air, kemudian natrium juga diserap, kemudian glukosa juga diserap, asam amino juga diserap, sehingga yang dikeluarkan kita sehari sebagai bentuk urin hanya 1 sampai 2 liter. Hati-hati ya. Kalau ditanyanya genyo dalam sehari berapa, maka jawabannya 150 sampai 200 liter.
Tapi kalau misalnya ditanyanya nyoryo, maka jawabannya 1 sampai 2 liter. Hati-hati terbalik. Oke, gitu. Itu tadi penyaringan di ginjal. Makanya normalnya urin itu tidak ada glukosanya atau proteinnya asam amino ya. Kalau di urin terdapat glukosa berarti ada yang salah dari saringannya ya. Harusnya nggak bisa lolos karena sudah diserap kembali oleh kapiler. Oke, selanjutnya nyokang. Nyokang atau ureter. Nyokang atau ureter. Jimpang kara hajimari jingmongo dete boko made hasiru. Jadi si ureter itu gitu ya dimulai dari Jimpangkara Hajimari ya. Di sini ada Jimpang ya. Ini ureter ya. Sampai ke Jingmong. Sebelum ke Boko ya. Ini ureter kita ya. Ureter. Tuh panjangnya 30 cm. Dan merupakan Hei Katsu Kinsei. Hei Katsu Kinsei apa? Kemarin kita udah belajar ya jenis-jenis otot. Ada otot polos, otot jantung, otot rangka gitu ya. Ini salah satu jenis otot polos. Jadi ureter adalah sebuah kang atau sebuah tabung ya, kang, tabung atau selang yang terbuat dari otot polos yang panjangnya kira-kira 30 cm yang menjulur dari Jingpang ke Jingmong dan ke arah Boko ya, atau kandung kemih. Kemudian Kyosakubu ga Sankasho Ari. Sore ga Nyokang Keseki ya Ganga Okori Yasui Basho to Natte Iru. Jadi secara struktur ureter kita itu dari sananya memang ada 3 tempat sangkasho yang menyempit. Jadi ureter kita itu nggak lurus gitu ya. Ada yang membengkok dan menyempit gitu di 3 tempat. Sehingga area itu akan kemungkinan besar terjadinya batu ureter atau kanker ya. Nyo, nyokang keseki itu adalah batu ureter ya. Penyumbatan. Karena memang secara struktur nggak lurus gitu. Ada beberapa tempat, ada 3 tempat yang semai dan bengkok ya. Kyosakubu. Sehingga beresiko mudah sekali terjadinya penyumbatan dan kanker gang. Makanya harus banyak minum ya. Selanjutnya ada boko atau kandung kemih. Boko ya. Nyoka ni yotte okurarete kita nyo taku wae rare. Jadi, oyoso 500ml の容量を持つ金星の袋状の器官. Jadi, boko ini atau kandung kemih ini adalah sebuah kikang, sebuah organ yang berbentuk mirip fukuro ya, mirip kantung yang terbuat dari otot ya, kinsei. Kapasitasnya kurang lebih 500 ml. Kapasitas eh, kandung kemih kita itu 500 ml atau setara dengan 1 botol air mineral ya. Yang
menampung urin yang dikirim melalui ureter. Ya, jadi tadi genyo disaring di ginjal, dialirkan melalui ureter, akan ditampung di boko, akan ditampung di kandung kemih. Gitu. Boko ni hyakugoju. Sambiakumiri teido nyoga tamaru to hai nyoga shitai to kanjiru. Jadi ketika kandung kemih kita terisi 1/3 sampai setengahnya, itu akan merangsang rasa ingin buang air kecil. Kayak misalnya, aduh, kayaknya gue mau pipis deh. Itu berarti kandung kemihnya sudah terisi 150 sampai 300. Masih bisa ditahan tuh. Misalnya kan kita tahan tuh. Karena volume totalnya bisa nampung sampai 500 gitu. Hati-hati ya. Kalau misalnya ditanyanya bokonya Yoryo atau volume dari kandung kemih, jawabannya 500. Tapi kalau misalnya dalam kondisi apa, dalam kondisi boko yang seperti apa, nyoi ga kanjirareru, maka ketika terisi 1/2 sampai 1/3-nya. Atau 150 sampai 300 mililiter. Hati-hati ya. Ketika kandung kemih kita terisi 150 sampai 300 mililiter, kita akan merasakan rasa ingin buang air kecil. Tuh, itu boko ya. Selanjutnya ada nyodo. Nyodo atau uretra. Nyodo atau uretra. Ke bawah, bro. Jadi, yang tadi ureter, yang ini uretra. Nyodo atau uretra. Bokonai no nyo o taigai ni haisetsu suru kangde. Jadi, uretra adalah sebuah kang gitu ya, atau pipa atau selang yang akan mengeluarkan urin dari boko tadi, dari dalam kandung kemih ke luar tubuh. Dan seide 16, 18 cm. Jadi, 女性で3、4センチメートルと男女で大きく異なる. Jadi, panjang uretra laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, gitu ya. Kalau yang pria, yang dansei itu panjang uretranya 16 sampai 18 cm. Kalau yang josei, panjangnya hanya sekitar 3 sampai 4 cm, gitu ya. Lebih pendek. Nanti kita akan eh, belajar tentang macam-macam nyosiking. Nyosiking atau ngompol ya. Ada salah satu nyosiking yang memang banyak terjadi di wanita, banyaknya. Josei ga oi. Salah satu penyebabnya karena uretranya pendek gitu. Ya, ada pelajar kita nyosik. Sama karena pendek ini juga lebih mudah terkena bokoeng ya, atau infeksi saluran kemih yang di boko ya, karena pendek. Misalnya ada bakteri yang dari luar maka kan lebih cepat masuk ya. Gitu. Oke. Dan seinyo wa zenritsu sen o sura nuki inkei nai o hasiri. Nah, pada uretra pria ya, dia akan melewati zenritsu sen atau kelenjar prostat.
Ini Zenritsu Seng ya. Kelenjar prostat nih di sini. Gitu ya. Kalau ini boko, maka uretranya pria, dia akan suranuki, dia akan melewati kelenjar prostat. Kemudian melewati ini ya, inkeibu atau penis. Hido seintang ni gai nyodoguchi ga hiraku. Sampai ke bagian ini ya, bagian luar nih. Hito seintang ya, sini. Itu uretra pria. Hito seintang ni gai nyodoguchi ga hiraku. Sampai terbuka di bagian kido seintang, ujung dari penis. Gitu. Uretranya pria. Zenritsu Sen wo Dansei Tokuyu no Mono. Kelenjar prostat ini spesial hanya dimiliki oleh laki-laki. Nanti eh, di bab selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan. Bab-bab ini kan masih normalnya ya, secara normal. Belajar kelainan nanti ada ketika eh, kelenjar prostatnya ini membengkak gitu ya, ketika ada pembengkakan karena eh, kanker atau karena infeksi gitu, maka dia akan menekan uretranya. Jadi nanti ada penyakit saluran kemih yang spesial hanya ada di laki-laki juga ya. Tuh, salah satu penyebabnya karena pembengkakan kelenjar prostat karena secara eh, anatomi dia bersebelahan langsung dengan uretra. Gitu. Nanti yang menyebabkan misalnya eh hainyonya jiwa-jiwa gitu sedikit-sedikit dan ada rasa tidak lampias gitu ya. Oke. Selanjutnya, hainyo chokusetsu suru chusu wa gitu ya. Pusat yang mengontrol langsung haisetsu atau hainyo atau buang air kecil terletak pada daino, nokang, seki, zui. Pada otak besar, batang otak, dan sumsum tulang belakang. Itu yang mengatur hainyo. Makanya ketika Sekizui Sonso atau cedera tulang belakang gitu ya, ada salah satu gejalanya dia tidak bisa mengontrol hainyo. Tidak terasa nyoi-nya gitu ya. Jadi ya begitu saja keluar gitu ya. Mungkin teman-teman ada pasiennya gitu. Ada si Setsu. Biasanya ya langsung pakai balon kateter ya. Karena sudah tidak ada nyoi lagi. Gitu. Itu tadi dia nyodo atau uretra. Oke. Selanjutnya ada urin ya, nyo. Nyo atau urin. Hai nyo chokugo wa tang ko shoku de toumei de aru. Jadi segera setelah buang air kecil, warna urin itu kuning pucat. Tang ko shoku ya, kuning dahak gitu ya, kancinya dahak, kuning dahak. Dan toume, jernih ya. Kalau urin yang normal. Kalau misalnya warnanya tidak bening gitu, berarti hati bisa jadi salah satu indikasi ya. Oke. Kenjosha no nyo wa jaku sansei. Jadi, urin yang sehat itu sifatnya sedikit asam atau asam lemah ya, jaku sansei. pH-nya sekitar 6 zengo di aru. pH-nya keasamannya sekitar 6 kurang lebih.
Oke. Poin selanjutnya, nyo kuki ni fureta jotai de hoichi shite oku to ammonia sho ammonia shu ga tsuru. Jadi, jika urin dibiarkan terkena udara luar, dia akan berbau seperti amonia. Jadi, kenapa urin bisa bau pesing? Amonia itu bau pesing ya. Itu karena sudah terkontaminasi dengan kuki, dengan udara luar. Gitu. Karena kalau misalnya ada pasien nyosiking tidak segera dibersihkan, itu akan bau. Karena normalnya urin itu tidak berbau menyengat ya. Oke, itu dia 2 lembar. Sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita break dulu 5 menit ya. Oke, naik bumpitsu ya. Selanjutnya adalah sistem endokrin. Naik bumpitsu, kikang to hormon. Ya, organ endokrin dan hormon yang dihasilkan. Ada yang masih ingat hormon dibuat dari apa? Genreo-nya, genreo-nya hormon. Lemak. Oke, siapa? Gunawan Sang. Luar biasa. Shishitsu ya. Kalau koso, enzim, genreo-nya apa? Protein. Protein. Ya, hati-hati terbalik ya. Itu kadang-kadang nyempil di pilihan ganda gitu ya. Hormon wa, salah salah. Shishitsu wa hormono genryo, bener ya. Kalau koso itu protein. Oke, itu intermezzo. Oke. Nah, ibu Pitsuki kanto hormon. Ini ada beberapa organ dari endokrin, kemudian hormon yang dihasilkannya. Yang pertama itu ada shisho kabu. Shisho kabu atau hipotalamus ya, di otak. Hipotalamus, salah satu fungsinya adalah nai bumpitsu atau sistem endokrin ya, menghasilkan hormon. Selain nai bumpitsu, apa lagi fungsi shisho kabu? Ada yang masih ingat? Ada 4 kalau nggak salah. Adat Sang sudah open mic tadi. 睡眠調節、Apa? 睡眠調節、Hah? 睡眠調節、 Swimming, swimming chosetsu. Dia punya tainai doke untuk ngatur jam tidur. Kemudian Taiong. taiong mengatur suhu. Satu lagi, 性、性機能、分子、 seikino, fungsi seksualitas, yang fungsi seksual. Hai, itu ya. Itu fungsi si shokabu. Nah, yang fungsi naibumbitsunya dia akan menghasilkan seicho hormon. Itu ya, seicho hormon. Gomen. Seicho hormon hoshutsu hormon. Hosutsu ini ada hosutsu ya. Hosutsu ini tuh artinya untuk merangsang gitu ya. Jadi hormon untuk merangsang keluarnya hormon seicho atau growth hormone, hormon pertumbuhan gitu. Jadi fungsinya si shokabu semuanya mengeluarkan hosutsu hormon ya. Jadi bukan si hormon utamanya, tapi hormon untuk menstimulasi hormon lain biar keluar gitu ya. Ada seicho hormon atau growth hormone gitu ya. Kemudian ada
Yang kedua itu ada Kojo Sen Shigeki Hormon no Hosutsu Hormon. Jadi tiroid ya, tiroid stimulating hormonnya stimulating hormon. Kemudian ada Fukujin Hishitsu Shigeki Hormon no Hositsu Hormon atau adrenocorticotropic hormon. Itu ya, itu Shisho Kabu. Kemudian ada Kasuitai. Kasuitai atau kelenjar pituitari. Itu sama ya, adanya di otak juga ya, di brain. Kelenjar pituitari itu ada bagian eh, zenyo dan koyo. Ada bagian anterior dan posterior. Belakang ya, depan dan belakang. Dia fungsinya menghasilkan zencho hormon. Tadi ya, hormon pertumbuhan, growth hormone. Kemudian menghasilkan tiroid stimulating hormon ya, kojo, shigeki hormon. Kojo seng shigeki hormon. Kemudian ada fukujin hishitsu shigeki hormon. Ya, atau hormon ACTH gitu ya dikenalnya. Dan yang terakhir ada Seiseng Shigeki hormon atau gonadotropic hormon gitu. Jadi yang tadi hormon di Shishokabu itu kan dia Hoshitsu hormon. Jadi hormon ini untuk menstimulasi kasuitai atau kelenjar pituitari untuk menghasilkan ini semua gitu ya. Jadi si kelenjar pituitari nggak bisa mengeluarkan hormon tanpa bantuan hormon ini dari si shokabu gitu. Oke. Kemudian yang bagian koyonya, posteriornya dia akan menghasilkan vasopressin, vasopressin ya. Vasopressin itu untuk korinyo hormon ya, hormon antidiuretik. Kemudian menghasilkan juga oksitosin, oksitosin ya. Nah, selanjutnya ada shokatai. Shokatai atau kelenjar pineal. Menghasilkan melatonin. Untuk swimming wo sokusing suru. Untuk mendukung tidur. Oke, hati-hati. Nanti kalau misalnya keluar soal swimming atau tentang tidur, kan sering keluarnya shishokabu dan shokatai. Hati-hati, kalau tentang swimming, yang menghasilkan melatoninnya adalah shokatai. Tapi shishokabunya itu untuk tainai dokenya, fungsi yang tainai dokenya. Jadi, kalau misalnya di soal melatonin wa shishokabu ni bumpitsu sareru, itu salah. Ya, kadang-kadang nanti terbalik-balik dalam otak kita gitu. Oh iya, pasti kalau swimming itu nggak jauh-jauh dari shishokabu, melatonin, ya kan? Nah, meskipun shishokabu atau hipotalamus punya fungsi bumpitsu atau sistem endokrin mengeluarkan hormon, tapi bukan hormon melatonin yang dihasilkan ya. Melatonin dihasilkannya di shokatai. Hati-hati ya, terbalik. Si shokabu berperan pada swimmingnya karena tainai dokenya ya. Oke. Kemudian ada kojoseng atau kelenjar timus. Gomen, salah. Kojoseng ya. Tiroid. Tiroid, kok timus. Kojoseng itu adalah kelenjar tiroid. Menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin. Tiroksin itu buat karada no
katsudo zentai no balansu o chosei suru. Untuk mencosei keseimbangan fungsi tubuh. Gitu ya. Kalau kalsitonin fungsinya buat kalsium no chosei suru. Untuk mengatur kadar kalsium ya. Kalsium. Oke. Itu tadi kojoseng atau kelenjar tiroid yang ada di leher ya. Pembekakan kelenjar tiroid. Gitu. Oke. Kemudian ada kyoseng atau kelenjar timus. Kelenjar timus ya. Dia menghasilkan kyoseng hormon ya. Hormon timus. Fungsinya buat meneki oto. Untuk mengatur antibodi ya, meneki. Ge genryotai nado no haijo. Jadi untuk membantu mengeluarkan zat-zat atau sumber penyakit atau karada no kojoseo motsu ano. Jadi untuk mempertahankan homeostatis ya. Kojosei adalah homeostatis. Ini untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Oke. Selanjutnya ada Johi Shotai atau Fukuko Joseng ya, Johi Shotai. Johi Shotai itu adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ya. Ada tiroid, ini paratiroid. Menghasilkan paratohormon. Paratohormon. Ya. Paratohormon itu kerjanya bareng-bareng kalsitonin gitu ya, bersama-sama dengan kalsitonin buat kalsium no chosetsu suru. Mengatur kalsium. Oke. Kemudian ada fukujing ya. Fukujing letaknya di atas ginjal ya, fukujing atau kelenjar adrenal namanya. Adrenal. Itu ada yang hisitsu gitu ya. Dan ada yang zuisitsu. Kalau hisitsu itu adalah bagian korteksnya. Kalau yang zuisitsu bagian medula. Ya. Kalau yang bagian korteks dia mengeluarkan hormon namanya aldosteron. Hormon aldosteron itu buat ketsu atsuya, ketsu eki no ryo iji suru. Buat memaintain tekanan darah dan jumlah darah ketsu eki ya. Kemudian ada kortisol. Ensho osairu untuk menahan inflamasi ensho. Kortisol ya. Kortisol juga akan dihasilkan ketika kita stres. Kortisol akan meningkat. Oke, itu yang bagian medula. Korteks gomen. Sekarang bagian zuisitsu atau medulanya menghasilkan adrenalin. Gomen yang stres itu yang ini ya. Adrenalin dan noradrenalin. Ya. Stres no hano suru. Adrenalin dan noradrenalin. Prof izin keluar duluan sakit kepala. Dengerin saya sakit kepalanya. Kasihan banget. Oke. Yang lain nggak mau wah. Kita lanjutnya meskipun sakit kepala. Oke, selanjutnya ada suizo atau pankreas. Pankreas yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada namanya Pulau Langerhans di pankreas ya, menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Jadi Pulau Langerhans itu ada sel alfa dan beta, yang sel betanya itu menghasilkan insulin,
sel alfanya menghasilkan glukagon. Insulin fungsinya buat ketochio sageru hataraki. Dia bertugas untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Sedangkan glukagon itu meningkatkan kadar gula dalam darah. Jadi glukagon itu fungsinya buat memecah glikogen menjadi glukosa. Kayak tadi ya, misalnya lemak yang disimpan dalam hati kan bentuknya glikogen. Kalau misalnya kita puasa gitu, puasa kan berarti kadar gula darah kita menurun. Maka lemak yang ada di hati itu akan dipecah oleh glukagon ini sehingga menjadi keto ya, menjadi gula. Sehingga dia tugasnya menaikkan gula darah. Oke. Selanjutnya ada seiseng ya, kelenjar direproduksi yang Josei hormon itu dihasilkan oleh ranso ya, ranso atau ovarium itu menghasilkan estrogen dan progesteron ya. Salah satu fungsi estrogen adalah untuk honeno keisei sokusing. Makanya kenapa eh, osteoporosis banyaknya terjadi pada perempuan. Karena ketika menopause, estrogennya tidak dihasilkan lagi, maka fungsi estrogen yang membentuk tulang itu akan terganggu. Selain itu, karena waktu itu ya kita pernah bahas, fungsi penyimpanan kalsium di tulang sudah habis gitu ya simpanannya, dipakai buat saat hamil, dikasih buat janin ya. Oke. Untuk di pria, dan sei hormon itu dihasilkan di seizo ya. Seizo atau testis menghasilkan hormon androgen atau testosteron. Nama lainnya androgen itu testosteron ya. Gitu. Itu hormon pencernaan. Oke. Bagian bawahnya ya. Hormon no gogen wa hiki okosu mono shigeki suru mono. Jadi asal kata hormon, asal usul kata hormon itu atau gogengnya itu adalah hiki okosu mono atau sesuatu yang menyebabkan gitu ya, hiki okosu atau shigeki suru mono, sesuatu yang melakukan rangsangan gitu ya terhadap organ gitu ya. Hormon wa sama-sama 期間で分泌されて血液や体液などによって目的の器官や細胞組織に運ばれ、その働きを促したり、逆に抑制したりして、体の調節をします。Jadi, hormon itu dikeluarkan oleh berbagai organ yang tadi ya, kemudian diangkut, dihakobu ke organ targetnya. Mokuteki no kikang ya, organ target dan jaringan sel Saibososhiki. Hormon tersebut akan tugasnya untuk hataraki no unagashitari gitu ya, untuk meningkatkan fungsi organ itu atau malah sebaliknya gitu ya, menekan juga bisa menekan fungsi organ tersebut. Pokoknya dia fungsinya untuk karada no chosetsu, mengatur tubuh gitu. Ya, hormonnya. Oke, itu tadi hormon. Kita lanjut satu lembar terakhir. Man,
Mantap ya, materi kita malam hari ini padat. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, Shintai. Shintai no Seicho to Hatatsu. Ada Skemen no Hatatsu Kyokusen. Ada kurva menurut perkembangan, ada kurva perkembangan menurut Skemen. Ya. Suseiji kara seijin made no kikan ya soshiki nado no hatatsu no chigai wa 4つのタイプに分類した。Jadi, si Skemen ini mengklasifikasikan ya proses perkembangan organ dari lahir, organ dan jaringan ya. Soshiki itu jaringan, kikang itu organ gitu ya. Perkembangan organ dan jaringan dari lahir sampai dewasa, dari Suseiji sampai Seijing Made. Dia membagi ke 4 tipe gitu ya. Oke. Yang pertama ada Rinpake. Rinpake atau sistem limfatik. Sistem limfatik ya. Rinpake, sistem limfatik. Kyoseng. Tadi ya. Timus ya. Kelenjar timus. Kemudian Kyakusho no Rinpa Setsu. Wah, berbagai kelenjar getah bening. Seigo kara 12、13歳までにかけて急激に発達する。Akan berkembang pesat sejak lahir hingga usia 12 sampai 13 tahun. Ya. Di sistem limfatik termasuk berbagai kelenjar getah bening dan tadi ya kelenjar timus akan berkembang pesat sejak seigo, sejak lahir hingga 12 sampai 13 tahun. Oke, kemudian ada Shinkeikei, sistem saraf. Sistem saraf. No, Sekizui, Kankaku, Hikan nado. Otak Sekizui itu adalah sumsum tulang belakang. Kankaku Kikang adalah organ sensorik. Wa Nyuyojiki no zengo ni shigeki, kyugeki ni hatatsu suru. Berkembang pesat di sekitar masa Nyuyojiki. Berapa tahun Nyuyojiki? 0 sampai 6 tahun. Berapa? 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Gitu ya. Itu sistem saraf. Sedang berkembang pesat tuh otaknya. Ya, Nyuyojiki. Kan ya, masa anak-anak itu, masa Nyuyojiki itu adalah masa gold period ya, masa emas, di mana otaknya sedang kyugeki, sedang berkembang pesat, kan ya, dan organ sensoriknya juga ya, kan ya, ada ya namanya sensoric play itu kayak gitu. Kemudian ada Ipangke atau sistem umum ya, sistem umum seperti Shincho, tinggi badan, kemudian Taiju, berat badan, kemudian ada Kokyuki, organ penafasan, ada Jungkangki, organ peredaran darah, itu Yong Gosai Goro Made Kyusoku ni Hatatsu shi 10歳以降再度成長する。Yuru yakana SG Kabu. Jadi berkembang pesat hingga usia 4 sampai 5 tahun. Ya. Kemudian tumbuh kembali setelah usia 12 tahun.
Sehingga membuat kurva S yang landai. Yuruya karena S ini ya, Ipangkei. Bikin grafik kurva yang landai. Oke. Taiju ga suseiji no 2倍となるのは生後3ヶ月頃。Tuh, bener ya. Jadi berat badan itu akan menjadi 2 kali lipat saat 3 bulan setelah lahir. Ini sering keluar kayaknya nih. Merahin juga di tempat kalian. Kayaknya pernah keluar. Jadi misalnya bayi lahir 3 kilo. Nih bayinya 2 kali lipatnya 6 kilo itu pada saat umur 3 bulan. Jadi kalau misalnya bayi usia 3 bulan, berat badannya belum 2 kali lipat berat saat lahir, Kak harus hati-hati ya. Nah, kalau Shincho, gitu ya. Kalau Shincho ga suseiji no 2倍となるのは4歳まで. Kalau tinggi badan menjadi 2 kali lipatnya saat umur 4 tahun. Misalnya lahir 50 cm. 50 cm ya. Kak ketika usia 4 tahun itu harus udah 1 meter tingginya tinggi badan ya. Ini kayaknya sering keluar. Nibai. Oke. Oke ya. Selanjutnya ke Seishokusei atau sistem reproduksi. Seishokusei. Ada kogang dan ranso ya. Kogang itu testis, ranso itu ovarium. Shishunki iko ni kyugeki hatatsu suru. Berkembang pesat setelah shu shishunki. Shishunki itu adalah masa pubertas ya. Usia berapa? Usia pubertas. Shishunki. Setelah pubertas. Beda-beda ya. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke Nyuyoji no Hyojun Tekina Shinshin Hatatsu. Standar perkembangan fisik dan mental pada bayi. Oke. Zero saya, umur 0 tahun. Suseiji atau disebut Suseiji ya. Suseiji no Heiking Shincho. Rata-rata tinggi badan baru lahir itu sekitar 49 cm. Untuk berat badannya, Heiking Taiju itu sekitar 3 kilo. 3 kilo ya. Menurut data populasi Rewa Sanen ya. Yonen juga masih sama, belum berubah. Yang di buku 2025 belum berubah. Oke ya. Statistik Rewa Sanen. Oke. Umur 3 sampai 5 bulan. Sanggo Kagetsu itu Kubiga Suari. Bisa leher tegak ya. Lehernya sudah tegak. Karena bayi baru lahir itu lehernya belum tegak ya. 3 sampai 5 bulan harusnya udah tegak. Lehernya bisa tegak. Kemudian Fukugai de Udeo Sae Stadi. Sudah bisa, tangannya sudah bisa menopang saat posisi Fukugai itu tengkurap ya. Kemudian TD Asio Nigitari Suru.
Ketika terlentang, tangan sudah nyampe ke bisa megang kaki gitu ya. Itu usia 3 sampai 5 bulan. Kemudian usia 5 sampai 8 bulan itu negairi dekiru yo ni nari. Jadi saat usia 5 yang tadi 3 sampai 5 bulan itu cuma bisa tengkurup aja tapi nggak bisa balik gitu ya. Kalau 5 sampai 8 bulan dia sudah bisa habis tengkurap bisa balik sendiri nah negairi. Bisa berguling. Kemudian sasai nashide suaru. Sudah bisa duduk tanpa penyangga. Ya, bisa mampu duduk tanpa penyangga. Gitu ya. Kemudian rokagetsu usia 6 bulan sudah muncul nanggo. Nanggo ga aware hajimeru. Muncul nanggo adalah ocehan gitu ya. Ging ging tuh kayak ada yang udah punya bayi di sini. Ngoceh ya, cuma bisa ngoceh. Oke. Selanjutnya usia 8 sampai 12 bulan bisa hai hai de no yotsu bai ido. Hai hai de no yotsu bai ido adalah merangkak ya. Jadi hai hai de no yotsu bai ido adalah merangkak. Kemudian sudah bisa juga sukamari tachi berpegangan saat posisi berdiri. Jadi bisa berdiri dengan pegangan gitu ya. Sukamari tachi. Kemudian zutai aruki kara hokoga hajimaru. Jadi mulai berjalan dengan dipegangin gitu loh. Apa ya? Dititah gitu. Kalau di saya bahasanya dititah ya. Kebayang ya, ya anak kecil baru belajar jalan dipegangin gitu loh. Oke. Kemudian yubio sukate chisaina mono sukamu. Jadi sudah bisa mengambil benda-benda kecil dengan menggunakan jarinya. Kebayang ya? Kayak apa gitu. Diambil benda-benda kecil. Oke. Kemudian, Oyoso Isai Goro, sekitar usia 1 tahun, dia mengucapkan shogo atau kata pertama. Kalau tadi nango itu belum ada artinya gitu ya. Kalau shogo, imi o motsu saisono kotoba. Jadi kata-kata yang pertama kali memiliki arti. Misalnya mama, ya, papa, mama, gitu. Oke, umur 1,5 tahun, Isai Hanggoro, Isai Hanggoro, Goi Bakuhatsu. Sering keluar ya ini Goi Bakuhatsu. Ada ledakan kosakata, ya. Goi Bakuhatsu to yobareru hodo kotoba ga fueru. Jadi kotobanya sudah meningkat gitu ya. Saking meningkatnya disebutnya Goi Bakuhatsu gitu ya. Jadi cerewet gitu ya. Ledakan kata-kata, ledakan kosakata. Banyak kata yang disebut gitu ya. Oke. Sekitar usia 18 bulan ya. Ju hak Ju hachikage tsumade hitori de aruku koto ga dekiru. Jadi normalnya sampai usia 18 bulan tuh 1,5 tahun harus sudah bisa berjalan sendiri. Oke. Sekitar usia 2 tahun, Nisai Goro, Nigobung, Sukai Hajimeru. Mulai menggunakan dua kata. Mama makan, toh Kak. Dua kata ya. Sudah bisa menggunakan dua kata. Oke. Yang selanjutnya, usia 3 tahun,
bunsho ga ieru, mulai bisa bicara satu kalimat. Kantana meirega wakaru, memahami perintah yang sederhana, usia 3 tahun. Adik-adik tolong ambilkan piring. Tuh, udah bisa ya umur 3 tahun. Oke, usia 4 sampai 5 tahun. Shudang asobi no kimari. Goto mamoreru yo ni naru. Sudah bisa mengikuti aturan permainan grup. Jadi kalau misalnya anak usia 4 sampai 5 tahun mau diajak main petak umpet, ya. Main petak umpet kan ada aturannya ya. Dia sudah bisa memahami gitu. Jadi sudah bisa diajak main petak umpet usia 4 sampai 5 tahun. Itu dia Nyuyoji no Hyojung Tekina Shinshin no Hatatsu, ya, perkembangan standar perkembangan fisik dan mental pada bayi.